Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Indahsari dari kelas 12 Mekatronika B nomor absen 29. Video ini berisi tentang beberapa materi pengenalan PLC. Jadi harap disimak dengan baik ya. Untuk daftar materi yang akan saya sampaikan kali ini, yang pertama mengenai pengertian PLC, yang kedua macam-macam produk PLC, dan yang ketiga kode penamaan PLC Omron CP1E, yang nomor 4 bagian-bagian PLC terutama pada bagian CPU, yang nomor 5 input-output PLC, dan yang nomor 6 pengawatan PLC, dan yang terakhir instruksi-instruksi dasar pada ladder diagram CX Programmer. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian PLC. Kepanjangan dari PLC adalah Programmable Logic Controller. Untuk pengertian yang pertama, kita bahas dari kata programmable atau dapat diprogram. Menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat, yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Nah, kemudian untuk yang logik atau secara logika, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yaitu menunjukkan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang controller atau pengontrol, itu menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Sedangkan menurut Kapil tahun 1982, PLC adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, pewaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul input-output digital maupun analog. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam produk PLC. Yang pertama ada PLC Omron atau yang biasa kita gunakan sehari-hari, kemudian PLC Mitsubishi, PLC Siemens, PLC Allen Bradley, dan ada juga PLC Yokogawa. Sebenarnya juga masih banyak PLC dengan merek yang lain. Dan tentu saja setiap produk PLC memiliki kegunaan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan setiap programmernya. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang kode penamaan PLC. Dalam satu merek PLC, tentu saja banyak tipe yang telah dibuat. Nah, gimana cara agar kita mengetahui tipe PLC mana yang kita butuhkan dalam memprogram suatu rangkaian? Sekarang saya ambil contoh PLC Omron dengan tipe CP1E E20DRA. Untuk penjelasannya, yang pertama, CP1E merupakan jenis PLC. Kemudian, huruf E selanjutnya merupakan tipe unit atau model dasar. Nah, angka 20 itu menunjukkan bahwa input-outputnya berjumlah 20 yang terdiri dari 12 inputan dan 8 outputan. Kemudian huruf D mempunyai tegangan input DC, jadi nggak bisa langsung dihubungkan dengan tegangan AC ya. Kemudian R menunjukkan bahwa tipe outputannya adalah relay. Dan yang terakhir adalah huruf A, menunjukkan bahwa input power supply-nya AC 100 sampai 240 volt. Kemudian jika ingin mengetahui dari tipe PLC Omron CP1E yang lainnya, kalian bisa menggunakan rumus tersebut. Misalnya CP1E N30DRA. Jadi poin input outputannya ada 30, kemudian inputannya adalah tegangan DC, dan outputnya adalah relay. Yang terakhir karena huruf A, maka input catu dayanya adalah AC. Untuk materi yang keempat, kita akan membahas tentang bagian-bagian PLC, terutama di bagian CPU atau Central Processing Unit. CPU ini terbagi atas 3 bagian, yaitu prosesor, memori, dan power supply. Yang pertama ada prosesor.
berfungsi untuk menyimpan dan menjalankan program yang terdapat pada PLC. Kemudian yang kedua ada memori, berfungsi untuk menyimpan instruksi-instruksi program. Tipe memori semikonduktor seperti RAM atau Random Access Memory adalah tipe memori yang fleksibel dalam membaca dan menulis data. Program-program yang terdapat di dalamnya dapat diprogram ulang sesuai dengan keinginan pemakainya. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory, adalah tipe memori yang dapat dibaca datanya, tetapi tidak bisa ditulisi. Kemudian yang terakhir ada PROM atau Programmable Read Only Memory, adalah suatu bentuk memori digital di mana pengaturan setiap bit terkunci oleh antifuse. PROM tersebut digunakan untuk menyimpan program ladder diagram secara permanen. Dan yang terakhir ada power supply. PLC tidak akan beroperasi bila tidak ada daya listrik. Power supply berfungsi untuk merubah tegangan input dari PLN 220 volt AC menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC, yaitu 24 volt DC. Kemudian untuk materi yang kelima yaitu input-output device PLC. Kita mulai dari modul inputannya terlebih dahulu. Modul input berfungsi untuk menerima sinyal dari unit pengindra dan memberikan pengaturan sinyal, terminasi, isolasi, maupun indikator keadaan sinyal masukan seperti limit switch, timer, photoelectric switch, rotary encoder, dan proximity switch. Kemudian untuk modul output berfungsi untuk mengaktifkan berbagai macam piranti seperti aktuator hidrolik, pneumatik, solenoid, starter motor, lampu, LED display, heater, dan lain-lain. Nah, kali ini pembahasannya sedikit sulit karena kita akan membahas tentang pengawatan atau wiring PLC. Di sini saya menggunakan PLC CPM2A 20 CDRA. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mengetahui keterangan tipe PLC-nya, kita lihat di sini tipe PLC-nya adalah CPM2A. Kemudian memiliki poin input-output 20, maka 12 buah inputan dan 8 outputan. Lalu karena huruf D, maka mempunyai tegangan inputan DC dan outputannya relay. Yang terakhir, karena hurufnya A, maka inputannya memiliki tegangan AC. Selanjutnya, untuk wiring PLC, kita mulai dari gambar 1. Sebelum merangkai, kita harus tahu mana terminal input 00, 01 sampai 11 dan juga letak terminal COM untuk input. Karena gambar 1 merupakan input device, maka komponen yang harus dihubungkan ke terminalnya juga harus yang untuk input device seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian lanjut pada gambar 2 adalah cara pengkabelan input device dan gambar 3 adalah power supply eksternal. Kabel negatif 24 volt DC dihubungkan ke terminal COM input. Terminal positif power supply 24 volt dihubungkan ke salah satu kaki pertama input device. Kemudian terminal input 00, 01 sampai 11 dihubungkan dengan kaki kedua input device dengan catatan bahwa power supply 24 volt bisa menggunakan power supply eksternal, yakni power supply luar PLC, tapi bisa menggunakan power supply internal yang sudah tersedia di dalam PLC. Letak pengkabelan power supply boleh dibolak-balik, namun disarankan untuk menggabungkan COM ke terminal negatif. Lanjut ke gambar nomor 4, di mana jumlah outputannya ada 8 buah. Kabel fasa sumber 220 volt AC dihubungkan ke terminal COM output PLC kabel netral dari sumber 220 volt AC dihubungkan ke beban. Kemudian dari beban dihubungkan ke salah satu terminal output seperti 00 sampai 07 dengan catatan output 10.00, 10.01 memiliki COM sendiri-sendiri. Kemudian output 0.02 dengan 0.03 COM-nya milik bersama. Sedangkan 10.04 sampai 10.07 COM-nya juga milik bersama. Jangan lupa untuk tidak memasang beban di device output lebih dari 2 ampere. Jika memang harus lebih dari itu, gunakan relay atau kontaktor.
Materi yang terakhir adalah tentang instruksi-instruksi dasar pada ladder diagram CX Programmer. Yang pertama ada LD atau load, digunakan sebagai permulaan dari sebuah rangkaian. Kemudian ada N untuk rangkaian seri, di sini tidak ada percabangan sama sekali. Kemudian ada OR karena untuk rangkaian paralel maka pasti ada percabangan. Lanjut ada OUT, digunakan untuk outputan hasil suatu rangkaian. Karena output maka letaknya berada di device outputan. Kemudian ada NOT untuk menuliskan kontak NC. Kemudian juga ada timer yang disingkat TIM untuk membuat jeda waktu dalam menjalankan program selanjutnya. Lalu ada counter, biasanya disingkat CNT untuk menyalakan program selanjutnya dengan cara mengklik sesuai jumlah hitungan counter yang ditentukan hingga menyala. Contohnya misal diberi angka 3, maka counter harus dinyalakan sebanyak 3 kali baru rangkaian akan lanjut beroperasi. Dan yang terakhir ada N untuk mengakhiri program. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.